Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa Ibu yang hebat? Semoga sekalian senantiasa sehat dan semangat. Mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 penting kita bahas mengingat kita saat ini berada pada era abad 21 di mana kita menghadapi generasi yang memiliki multitasking yang akrab dengan teknologi. Dalam pembelajaran abad 21 terlebih dahulu kita mengenal profil seorang guru abad 21. Ya. Seperti apa profil seorang guru abad 21? Nah, kita tahu bahwa di lapangan ya beberapa karakter guru ya yang berbeda-beda, di mana masing-masing guru itu memiliki ciri ya atau tipe. Nah, pada kesempatan ini kita coba untuk mengenal tipe guru. Ya, mungkin sering kita dengar ada guru yang menjadi idola, ada guru yang ditakuti gitu ya. Nah, tentu memunculkan satu anggapan ya bahwa ada guru yang killer, ada guru yang hebat, baik hati dan sebagainya. Nah, maka di sini kita perlu mengenal tipe guru tersebut ya, agar mahasiswa sekalian bisa menentukan pilihannya karena kalian adalah nanti akan mengajar ya di sekolah. Nah, tentu mana sekiranya menurut kalian itu adalah baik untuk dilaksanakan, maka dari pembahasan ini mahasiswa punya gambaran. Di sini ada 4 tipe guru ya yang mungkin sering kita dengar ya. Yang pertama ada tipe guru mediocre ya, mediocre. Apa ciri dari guru mediocre ini? Nah, ini guru mediocre ini biasanya guru yang paling tidak banyak disukai oleh siswa-siswanya ya. Kenapa? Karena guru mediocre ini pada umumnya memiliki ciri pertama otoriter ya. Kalau mengajar itu dominan pada guru dengan metode ceramah. Kemudian lebih banyak duduk di depan di kursi dan berdiri di depan ruang kelas. Ya. Lalu biasanya guru mediocre ini adalah pendapatnya kebenaran mutlak yang harus diterima oleh siswanya, di mana siswa itu tidak boleh mengemukakan pendapat yang berbeda. Nah, ini ciri dari guru mediocre. Ini biasanya guru mediocre ini banyak yang tidak disenangi ya oleh siswa-siswanya. Kemudian yang kedua adalah good teacher, guru yang baik. Nah, ciri guru yang baik ini satu langkah lebih maju dari guru mediocre. Ya. Ciri guru good teacher ini masih dominan dengan guru, artinya mengajar berpusat pada guru, akan tetapi dia memiliki kemampuan dalam menyampaikan materi dengan metode ceramahnya dengan menganalisis ini. Jadi guru good teacher ini dia mampu menganalisis materi yang disampaikan meskipun dia dengan metode ceramah. Kemudian guru good teacher ini di dalam menyampaikan materi sangat menguasai. Nah, jadi dia sangat menguasai dan terampil ya dalam memahami materi.
Tetapi, nah ini good teacher ini dia belum mampu atau gagal dalam memahamkan peserta didik. Jadi pintar untuk dirinya, ya, belum bisa memintarkan peserta didiknya. Maka di ciri guru good teacher ini, siswanya itu banyak yang belum paham terhadap penjelasan gurunya, meskipun gurunya itu pintar, ya, menguasai semua mungkin aspek-aspek materi itu dia kuasai, akan tetapi dia belum mampu memahamkan peserta didiknya. Nah, ini mungkin sering kita jumpai ya di lapangan. Lalu kemudian yang ketiga adalah tipe superior atau demonstratus. Nah, guru yang superior ini 2 langkah lebih maju dari guru mediocre dan guru good teacher. Mengapa? Karena kalau dilihat dari ciri guru superior ini, yang pertama dia sudah demokratis. Ini jadi dalam pembelajarannya itu dia sudah demokratis. Kemudian melibatkan berbagai arah. Jadi tidak hanya guru saja ya yang menyampaikan materi, tetapi dia sudah melibatkan siswa dengan guru, siswa dengan siswa, siswa dengan sumber belajar gitu ya. Nah, kemudian guru superior ini dalam mengajar dia sudah menggunakan media. Sudah menggunakan media dan mendorong siswa aktif. Akan tetapi, nah ini ya, akan tetapi tipe guru superior ini dia masih terlihat dominan guru aktif. Jadi meskipun dia sudah demokratis, kemudian menerapkan melibatkan berbagai arah di dalam pembelajaran, lalu menggunakan media, mendorong siswa aktif, tapi masih terlihat gurunya yang aktif. Nah, ini ya. Nah, lalu tipe guru yang terakhir adalah great teacher. Nah, ini great teacher atau guru inspiratif. Ya, guru inspiratif. Saya kira ini sangat dibutuhkan oleh banyak orang ya. Kalau guru inspiratif ini setiap dia setiap dia tampil itu selalu mengeluarkan motivasi ya, motivasi mendorong orang untuk melakukan yang lebih baik gitu. Nah, ini saya kira guru great teacher ini adalah guru yang diidam-idamkan oleh semua orang, bahkan mungkin seluruh Indonesia ya. Nah, apa ciri guru great teacher ini? Nah, guru great teacher ini kalau dia menjalankan tugasnya itu kalau menjadi guru karena panggilan jiwa. Jadi bukan guru kebetulan ya, tapi memang diniatkan ya, diwakafkan dirinya itu adalah untuk menjadi seorang guru yang tenanan. Ini ya, guru yang benar-benar jadi guru betulan, bukan menjadi guru yang kebetulan. Oke. Ciri yang kedua apa? Setiap melakukan tugasnya itu dia niatkan ibadah. Jadi tidak ada embel-embel yang lain. Jadi karena memang dia ikhlas di dalam menjalankan tugasnya itu hanya mengharapkan pahala, ya. Maka diniatkan ibadah. Kemudian ciri yang ketiga guru great teacher ini adalah orangnya selalu tampil memesona, selalu nyenengin ya. Jadi setiap dia menyampaikan mungkin dalam perilakunya, tutur katanya, itu kalau dia sudah menyampaikan itu enak kita dengar gitu ya. Selalu berisi motivasi, nasihat gitu ya. Nah, kemudian ciri yang terakhir great teacher ini adalah dia menyelami perasaan siswa. Nah, ini ya, menyelami perasaan siswa. Artinya gimana? Menyelami perasaan siswa itu dia sangat
berempati ya, bersimpati kepada siswa, dan guru great teacher ini selalu berintrospeksi diri. Nah, ini ya. Dia merasa bersalah kalau siswa itu belum memahami apa yang dia ajarkan. Sehingga dia selalu mencoba untuk memperbaiki ya, dan memperbaiki agar siswa itu memahami apa yang dia sampaikan. Nah, inilah guru great teacher. Nah, jadi dari 4 tipe ini kira-kira mahasiswa sebagai calon guru memilih yang mana? Nah, itu tentukan ya, kalian ingin menjadi tipe guru yang mana. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, kompetensi esensial guru efektif abad 21. Jadi kalau secara umum kompetensi guru itu kan ada 4 ya. Ada profesional, ada pedagogi, ada sosial, dan kepribadian. Tetapi ada kompetensi yang esensial ya, guru yang efektif di abad 21. Artinya apa? Bahwa ada pergeseran kompetensi yang mesti harus disesuaikan dengan abad 21. Ya, artinya di sini guru dituntut untuk mampu bermetamorfosa ya, untuk menyesuaikan diri. Nah, apa? Yang pertama adalah guru yang efektif itu adalah yang sadar bahwa generasi Z itu bukanlah seperti gelas kosong, nah, yang gurunya lebih dominan gitu ya, kalau menyampaikan cukup dengan ceramah gitu, kemudian hanya menyampaikan transfer of knowledge ya. Jadi bukan membelajarkan siswa, tapi siswa hanya dicekokin ya, artinya dicekokin ilmu-ilmu atau informasi dari guru. Nah, kemudian pada penyajiannya ya, guru yang efektif ya, itu adalah tidak hanya fokus kepada fakta dan konten, tetapi mengarah kepada pengembangan keterampilan belajar. Nah, jadi bagaimana siswa itu mengembangkan kreativitas di dalam pembelajaran. Oke. Kemudian, kompetensi esensial yang berikutnya adalah berupaya untuk mendorong siswa itu berpikir kritis. Ya, jadi selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan yang mengarah kepada pengembangan nalar supaya siswa itu mampu berpikir tingkat tinggi. Nah, ini kompetensi esensial guru efektif abad 21. Kemudian berikutnya adalah guru yang efektif itu adalah ketika dia mengajar ya, menyampaikan materi itu lebih banyak menggunakan contoh-contoh faktual. Jadi contoh yang digunakan dalam menjelaskan materi itu adalah yang memang ada di dalam konteks kehidupan siswa. Jadi secara kontekstual, faktual. Jadi bagaimana materi itu tersampaikan melalui contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan siswa. Kemudian guru yang efektif ya, selain dia memahami materi konten, juga menguasai beragam strategi. Jadi tidak hanya itu-itu saja ya, untuk di dalam mengajar menerapkan strategi. Ya, selalu ada strategi baru yang dia terapkan kepada siswanya. Sehingga apa? Siswa itu tidak merasa bosan ketika strategi yang digunakan guru itu beragam gitu ya. Dan guru yang efektif itu adalah memiliki tingkat melek teknologi yang memadai. Jadi tidak gaptek ya. Jadi guru abad 21 itu adalah guru yang tidak gaptek. Maka guru yang melek ya, yang melek teknologi. Oke, kemudian fenomena perubahan pembelajaran abad 21. Ya, karena ini adalah tuntutan, tentu akan berimplikasi juga pada sistem pembelajarannya. Nah, seperti apa fenomena perubahan pembelajaran abad 21 itu? Oke. Yang pertama, bahwa belajar tidak lagi terbatas pada paket pengetahuan yang terstruktur, ya, namun belajar tanpa batas sesuai minat. Jadi, fenomena perubahan pembelajaran abad 21 itu bahwa belajar tidak terbatas di ruang kelas,
tidak terbatas pada buku, dan tidak terbatas pada jam tertentu. Namun di sini perubahannya adalah bahwa siswa itu bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan sumber mana saja. Ya. Jadi belajarnya di mana saja, kapan saja, dan dengan sumber apa saja. Ini yang pertama. Kemudian perubahan yang kedua adalah bahwa pola belajar menjadi lebih informal. Nah, kenapa? Karena pola belajar menjadi informal ini karena siswa itu mampu mengakses informasi tidak hanya dari sekolah yang sifatnya formal, tapi dia bisa mengakses dari rumah, belajar dengan berselancar di internet, ya, mencari informasi yang dia ketahui, ya. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan belajar mandiri. Nah, ini. Jadi siswa, ya, untuk di abad 21 itu adalah lebih dominan belajar mandiri. Jadi tidak lagi harus bergantung pada guru, ya. Kemudian banyak cara untuk belajar dan banyak sumber yang bisa diakses. Ya, siswa bisa mengakses YouTube, mengakses Google, ya, mengakses media-media lainnya. Jadi ini fenomena perubahan pembelajaran abad 21. Nah, kemudian, ya, karena ini adalah era abad 21, tentu generasi Z, ya, generasi milenial itu akan berbeda dengan generasi kolonial. Nah, ya. Nah, dia pasti memiliki karakteristik tersendiri, ya, generasi Z. Apa karakteristiknya? Yang pertama adalah menyukai kebebasan dalam belajar. Jadi dia tidak bisa kalau belajarnya itu hanya seperti dipaksa gitu ya, belajarnya harus duduk manis, kemudian hanya mendengarkan guru yang menjelaskan, ya. Tapi generasi Z itu lebih senang kalau belajarnya itu bebas, ya, bebas. Jadi guru itu sifatnya adalah hanya memberikan kail, ya. Kemudian siswa didorong untuk mencari informasi sendiri, ya, melalui berbagai sumber. Kemudian yang kedua, karakteristik generasi Z ini adalah suka mempelajari hal-hal baru yang praktis, nah, sehingga mudah beralih fokus belajar. Makanya generasi Z ini mudah bosanan, ya, kalau dia hanya mempelajari hal-hal yang mungkin juga tidak menarik menurutnya. Karena apa? Karena dia mudah beralih fokus belajarnya. Jadi ya memang tadi baginya kalau melihat, kalau dibandingkan antara guru menjelaskan materi dengan dia mempelajari di YouTube, mungkin lebih menarik baginya di YouTube. Nah, ini ya. Kemudian merasa nyaman dengan lingkungan yang terhubung dengan jaring internet, ya, karena dia adalah generasi Z yang di tengah gelombang teknologi, ya, maka baginya adalah ketika di mana dia itu posisinya berada, selama itu ada internet, maka itulah yang membuat dia nyaman. Makanya kalau kita lihat di mana-mana, ya, warung makan gitu ya, tempat-tempat duduk gitu, itu kalau ada wifi, ya, wifi itu betah, ya. Termasuk kalian mungkin mahasiswa, ya, kalau mau cari jaring internet, ya carilah tempat warung makan yang ada wifi-nya gitu ya. Nah, jadi inilah kemudian membuat dia nyaman selama itu ada internetnya, ya, terhubung. Kalau tidak ada jaringan bingung gitu ya. Kemudian yang selanjutnya lebih suka berkomunikasi dengan gambar, ya, ikon dan simbol-simbol daripada dia mendengarkan guru ceramah.
Jadi ini ciri generasi Z ya. Dia lebih suka melihat gambar, simbol gitu ya, daripada mendengar gurunya ceramah menjelaskan materi. Kemudian memiliki rentang perhatian pendek. Nah, ini daya konsentrasi siswa generasi Z ini hanya 8 detik saja. Jadi daya konsentrasinya itu pendek. Maka ketika kalau kalian mengajar, dia hanya di menit-menit awal saja fokus. Setelahnya kemudian sudah tidak fokus lagi ya. Kemudian berinteraksi secara kompleks dengan media seperti smartphone, televisi, laptop, iPod ya. Jadi siswa generasi Z ya, generasi Z dia lebih berinteraksi secara kompleks dengan berbagai media, multimedia ya. Nah, kemudian karakteristik yang terakhir adalah lebih suka membangun eksistensi di media sosial daripada di lingkungan nyata. Betapa kalau kita melihat generasi Z ini kalau di media sosial itu eksis ya, di TikTok gitu ya, di YouTube gitu. Tapi di dunia nyata dia seperti biasa-biasa saja begitu. Namun kalau kita udah telusuri di dunia maya luar biasa ya. Yang menampilkan dirinya gitu ya dengan berbagai macam gaya gitu ya. Tapi di dunia nyata itu dia tidak percaya diri, dia lebih percaya diri di dunia maya. Nah, inilah karakteristik generasi abad 21 atau yang kita kenal dengan generasi Z. Maka dengan karakteristik-karakteristik inilah kemudian dalam mengembangkan sistem pembelajaran tentu tidak bisa lagi dengan sistem pembelajaran lama ya, tapi sudah harus bergeser dan bermetamorfosa dengan sistem pembelajaran baru yaitu pembelajaran abad 21. Nah, dalam menghadapi generasi Z, maka ada beberapa strategi untuk membangun iklim positif ya di dalam pembelajaran. Apa strateginya? Yang pertama, kurangi kebiasaan berdiri di depan kelas dan di tengah kelas sebagai satu-satunya sumber dan pusat perhatian. Nih, jadi kalau ingin menciptakan iklim positif dalam pembelajaran untuk generasi Z ini, maka dengan berdiri di depan kelas gitu ya, kemudian menjadi satu-satunya sumber belajar atau pusat perhatian, maka perlu dikurangi. Kemudian lebih berperan dan bertindak sebagai mentor ya, pendamping, pembimbing dan pelatih dengan kebijaksanaan, pengetahuan dan pengalaman. Jadi lebih kepada guru itu sebagai mentor ya. Tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar. Nah, lebih kepada bertindak sebagai mentor, pendamping dan pembimbing. Kemudian memotivasi peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah dipilih melalui inspirasi-inspirasi baru. Contohnya, guru bisa menyediakan forum berdiskusi secara online, ya, mungkin di pagi hari, siang hari, sore hari, dan ini bagi generasi Z sangat menyenangkan. Ya. Jadi kemudian yang keempat, peran guru adalah memberikan saran atas proses dan hasil belajar peserta didik sehingga perlu memfokuskan diri kepada monitoring proses belajar peserta didik. Jadi strategi yang keempat adalah guru berperan untuk memberikan saran dan monitoring terhadap proses belajar siswa. Misalnya guru memberikan komentar ya, catatan-catatan gitu ya terhadap apa? Tugas. Maka di sini lebih kepada bagaimana guru itu menyediakan siswa itu untuk mengirimkan karya-karya gitu ya. Kemudian guru memberikan masukan, catatan, perbaikan. Ya, jadi itu
ya. Jadi dengan strategi ini maka iklim positif bagi generasi Z itu akan terbangun, ya. Oke, kemudian tentu di dalam pembelajaran abad 21 ya, karena ada pergeseran tadi, maka perlu menerapkan model pembelajaran ya. Model pembelajaran abad 21 itu adalah dengan model pembelajaran aktif ya. Jadi mendorong siswa dari belajar pasif ke belajar aktif ya. Jadi kalau sebelum abad 21 itu pembelajarannya hanya sebatas informasi verbal ya, kemudian informasi visual, namun lebih kepada bagaimana siswa itu praktik dan melakukan. Nah, karena apa? Karena dengan siswa melakukan praktik itu minimal ya, minimal pengetahuan yang dikuasai oleh siswa itu sekitar 90% ya untuk dicapai. Maka model pembelajaran abad 21 itu adalah menerapkan model pembelajaran aktif dengan cara mendorong siswa untuk praktik dan melakukan. Nah, ada beberapa model pembelajaran aktif yang dapat diterapkan di dalam pembelajaran abad 21. Yang pertama ada discovery learning, kemudian pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah dan penyelidikan, belajar berdasarkan pengalaman sendiri, kemudian pembelajaran kontekstual, lalu bermain peran dan simulasi, pembelajaran kooperatif, pembelajaran kolaboratif, dan diskusi kelompok kecil. Nah, dari apa yang sudah disampaikan tadi, baik dari profil guru abad 21, kemudian kompetensi guru efektif, kemudian karakteristik siswa atau karakteristik generasi Z, lalu model pembelajaran, maka pembelajaran abad 21 itu memiliki karakteristik. Nah, apa karakteristik pembelajaran di abad 21 itu? Maka pembelajaran abad 21 itu perlu menerapkan yang namanya berbasis TIPEK. Ya. Apa itu TIPEK? TIPEK merupakan kerangka pengintegrasian teknologi ke dalam proses pembelajaran yang melibatkan paket pengetahuan tentang teknologi, materi, dan proses atau strategi pembelajaran. Nah, jadi TIPEK itu ada teknologi, ada pedagogikal, ada konten knowledge. Nah, teknologi guru bisa dalam merancang pembelajaran menggunakan basis teknologi, misalnya menayangkan video YouTube, ya, PowerPoint, dan mungkin juga menggunakan platform yang tersedia seperti Zoom, Google Meet, ya, Google Classroom, Teams, ya, dan lain-lainnya. Kemudian pedagogi yaitu yang berkaitan dengan strategi yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi. Lalu konten itu adalah berkaitan dengan materi pembelajaran yang disampaikan. Ya. Nah, untuk itu, maka di dalam pembelajaran abad 21 memiliki karakteristik. Yang pertama, karakteristik pembelajaran abad 21 adalah berbasis ICT atau berbasis teknologi. Kemudian yang kedua adalah berbasis keterampilan abad 21. Ya. Kemudian berbasis HOTS dan berbasis PPK. Nah, bagaimana cara mengembangkan ya karakteristik pembelajaran abad 21 di dalam rancangan pembelajaran, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan minggu depan berkaitan bagaimana mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran abad 21.
Oke, itu saja saya kira penyampaian berkaitan dengan pembelajaran abad 21. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatian mahasiswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.